tuh gue merinding tuh. Dia ngelihat pagar rumah om gue kan beton gitu, segini lah, beton. Dia ngelihat pocong tiduran di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Nanda Aditya di Klimaks Misteri. Nah, gue mau ngucapin banyak terima kasih nih buat kalian yang udah nonton video-video dari kita dan udah subscribe channel kita. Gue doain nih biar kalian semua dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan selalu, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun yang sedang sakit, gue doain nih biar kalian cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Oke? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita capcus. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber spesial, anak perantauan dari Palembang ke Kota Tangerang. Katanya, Kota Tangerang lebih mistis dari tempat dia berasal. Penasaran kan kisahnya seperti apa? Langsung aja kita panggil narasumbernya. Ini dia narasumbernya. Halo Bang, namanya siapa Bang? Beben. Beben, ya. Asli Palembang nih. Asli Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Ini udah lama nih di Tangerang nih, tinggal di Tangerang. Udah 7 tahun. 7 tahun. Ya. Emang lebih mistis Kota Tangerang nih Lebih mistis Tangerang dibanding tempat lu berasal ya, nih. betul. Wah, sob, lu dengerin nih sob. Ya kan, lu wajib nonton ini sampai habis. Jangan pernah lu skip video ini. Pasang headset di kuping lu. Ya kan, sediain kopi. Nah, sebelum kita lanjut video ini, gue mau ngingetin nih buat kalian semua yang belum sholat dulu sob. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia. Nah, gak usah lama-lama, langsung aja. Ikan teri, ikan kakap. Sebuah misteri terungkap. Nah, Bang, ceritain nih tentang horor lu nih. Ya kan, nih asli Palembang lu ya awalnya kan? Nah, ini gimana nih Bang ceritanya Bang? Jadi gua itu asli Palembang. Iya. Nah, jadi kalau misalnya mau dibilang gua tuh nggak percayalah sama yang begitu-begituan. Apalagi semenjak gua kuliah kan, ibaratnya pemikiran gua udah beda dong gitu. Oh iya. Apalagi gua suka baca-baca buku juga kayak misalnya filsafat gitu. Logika banget lah gitu kan. Iya. Nah, tapi background gua itu nggak izinin. Maksudnya nih gimana background lu nih? Jadi background gue itu bapak gue tuh orang bisa. Oh, bapak lu orang bisa orang nih. bisa. Gua sama adik-adik gue itu semuanya sensitif. Maksudnya sensitif dengan horor nih ya? Iya. Tentang hal-hal yang halus lah. Wah, gila gitu. Keren. Jadi dari kecil kita tuh gua, adik gue yang nomor 2 tuh yang cewek. Ya, terus adik gue nomor 3, nomor 4 pun pasti pernah ngalamin. Berarti hal yang kayak gitu. Keluarga lu ya? Keluarga gua, tapi pas gua ngalamin yang kayak gitu, langsung ditutup sama bapak gua. Jadi bapak gua itu memang orang bisa. Maksudnya tutup nih lu nggak bisa ngeliat apa-apa gitu? Apa gimana? Enggak. Tapi semenjak gua pindah, beda cerita lagi. Wah, itu masih di Palembang tuh dulu tuh. Ini masih di Palembang. Semenjak lu pindah nih ke Tangerang nih. Ya. Keren. Ayo coba Bang. Jadi kalau kan di tempat gua itu ya, di tempat gua itu sungai gitu, kata orang kan, oh sungai itu serem gitu kan, apalagi bukit-bukit, hutan, masih hutan semua itu. Oh, di daerah lu nih? Daerah gua. Jadi di pinggir sungai atau di hutan-hutan gitu, tengah malam kita mancing apa segala macam, nggak pernah gua diganggu. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Selama gua 18 tahun hidup di situ, nggak pernah gua. Tapi emang bapak gue juga orang bisa kalau misalnya ngeliat barang hilang gitu kan. Kalau misalnya ada yang ke rumah, biasanya kalau nyari barang-barang hilang gitu ya, pakai piring belantan, ntar dikasih sama minyak sayur, ntar terus dililinin. Jadi ada asapnya itu, asapnya yang hitam, nanti ngebentuk gambar kayak abstrak gitu.
Nah, ntar disuruh sama orang yang ngilangin itu, dilihat, oh ini tadi lo lihat kambing nggak di jalan. Nah, ini deket kambing berdiri misalnya, pakai 2 kaki gitu lagi, mungkin lagi makan apa gitu. Dan dia nanya kayak gitu, jadi dikorek. Dikorek sama orang yang terakhir ngilangin. Terakhir ngilangin. Oh. Gitu. Jadi kayak gitu. Gue mau nggak percaya, gue kan backgroundnya yang emang. Ya lu nggak percaya lah gitu ya. Gitu. Tapi ya bapak gua tiap kali ada orang datang ya hampir semuanya itu ketemu gitu, bahkan ada yang handphonenya udah masuk ke tong sampah gitu, sampah begitu kan, entah jatuh atau apa, ketemu lagi gitu kan, atau kunci udah di bawah lemari, ketemu lagi gitu. Nah itu yang bikin gua, oh ternyata gaib itu ada dan memang harus diimani gitu. Oh, dari situlah ya, dari awal bapak lu itulah ya. Betul. Cuma pas gua pindah ke sini, itu banyak bang, banyak hal-hal yang emang nggak terduga dalam hidup gua. Bener. Mantep nih. Nah, seperti apa tuh kira-kira? Ya mungkin ya contohnya ya, contoh kecilnya. Jadi dulu. Ini dari lu nih ngontrak nih? Oh belum, dulu gua belum ngontrak dulu. Oh, di Tangerang nih? Di rumah om gua dulu. Di rumah om lu yang dulu nih, kuliah nih. Ya pas kuliah kan di rumah om gua. Iya, Tangerang lah ya. Ya, nah terus? Di rumah om gua itu gua pernah 1 kali diganggu. Sebenarnya berkali-kali sih, tapi biasa aja gitu. Karena gua udah sering ngalamin jadi biasa aja. Kalau gua kalau dia ganggu yang kecil-kecil aja, ya udah gua biarin gitu. Misalnya kayak kayak ada yang lemparin kerikil, itu sering banget di atas plafon. Plafon rumah om lu nih? Plafon rumah om gua, kadang ada juga pas gua di kampus juga ada. Padahal itu di lantai 5, atasnya ada lantai 6 sampai 12 lagi, tapi plafon itu siapa yang lemparin batu? Iya kedengeran ya? Iya, itu sering, tapi ya biasa aja gitu. Nah, sampai suatu saat om gua sama yang lain itu pulang ke Palembang semua. Kan om gua sama istrinya itu kan dua-duanya orang Palembang. Iya. Jadi dia pulang, gua jatah nungguin rumah sendiri. Lu sendirian? Sendiri. Anak-anaknya om lu nggak ada? Nggak ada sama sekali. Semua. Gua sendiri udah di situ. Oke. Nah, jadi pas gua di rumah itu, gua nggak ngerasain apa-apa, biasa aja awalnya. Gua masih masak mie, masih masak mie buat makan, kan ditinggal kan biasa masak mie. Iya. Nah, abis gua makan tuh nonton TV kan, TV gua kencengin, udahlah gua nyantai dulu gitu kan di kamar belakang tuh ada ada AC-nya gitu kan, nyantai dulu lah gitu, rebahan lah gua di kamar belakang. Rebahan gua di kamar belakang, ya pertamanya mah biasa, truk apa tuh? Ada yang lemparin biasa. Kerikil kayak gitu. Terus? Ya udah gua kencengin aja YouTube-nya. Oh, nonton YouTube kan, gue kencengin YouTube-nya, terus suara air galon, air galon. Tapi itu lebih dari 5 kali. Itu maksudnya gimana? Ada yang minum? Blebek. Oh, itu lebih dari 5 kali. Gua nggak mau gua irawin, tapi itu udah ganggu banget ya istilahnya. Gua gedek, gua ke belakang, gua goyang. Malah nggak ada gelembungnya. Oh, iya. Lu goyangin nggak ada gelembungnya? Nggak ada gelembungnya. Udah tuh, ya udahlah kata gua. Ya gua kalau misalnya lucu-lucuannya sih, mungkin ya setannya aus kali ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Pas gua ke depan, ini yang serem. Wih, apa tuh? Lampu. Mati? Mending mati. Gimana? Kayak koslet. Gitu. Nyala gitu. Mati gitu. Udah habis itu gua matiin lampunya, gua matiin semua gitu ya. Matiin semua, kompor gua matiin, semuanya gua cabut ke Telaga Bestari, ada di daerah Tangerang juga Telaga Bestari. Gua calling senior gua. Akhirnya kita ngobrol di situ sampai pagi. Saking nggak mau gua balik lagi ke rumah om lu nih. Ke rumah om gua, tapi pagi-paginya gua balik lagi. Balik ke om lu nih. Ke rumah om gua, kan emang jaga di situ kan, ibaratnya gua bikin jelly juga kan, usaha om gua. Nah, pas beberapa hari pas om gua udah pulang, keluarganya udah pulang gitu ya.
beberapa hari itu bibi gua, istrinya om gua itu ngobrol sama tetangga depan rumah. Ngobrol. Tetangga depan rumah gua itu dia kerja di pabrik. Oh, kerja di pabrik. Kerja di pabrik. Itu biasanya kalau misalnya dia keluar tuh biasanya kan sebelum subuh gitu, subuh. Udah jalan duluan dah. Jalan gitu kan. Sholat, habis sholat kan jalan dia. Nah, pas dia sebelum subuh itu dia buka ordeng, kata dia. Dia ngobrol sama bibi gua. Gua belum cerita apa-apa. Gua keep aja buat gua sendiri aja. Maksudnya gimana? Lu belum cerita ke siapa-siapa nih? Nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, setelah beberapa hari itu, si tetangga gua depan rumah itu, dia ngomong sama bibi gua, kata dia. Beberapa hari yang lalu, berarti pas gua kejadian itu dong. Iya, pas lagi sendiri. Gua digangguin itu dong. Nah, beberapa hari yang lalu, kata dia. Tuh, gua merinding tuh. Dia ngelihat pagar rumah om gua kan beton gitu. Seginilah. Beton. Dia ngelihat pocong tiduran di sini. Maksudnya pocong tiduran di depan rumah? Pocong tiduran di itu pagar rumah om gue. Pocong banyak? Satu doang? Satu. Terus? Ya, akhirnya ya gue show up kata gue. Ya, gue juga digangguin, kata gue. Itu di saat lu lagi sendiri itu ya? Lagi sendiri. Ya mungkin karena emang gue lagi sendiri kan. Kayak digangguin. Tapi kalau misalnya lagi rame mah ya biasa aja. Karena ya emang rame kali ya, ngobrol apa segala macem gitu. Nah, terus tetangga lu itu ngeliat pocong itu kabur apa gimana? Ya tetangga gue ya masuk ke dalam lagi lah dong. Dia kan mau buka jendela kayak gitu. Serem juga cuy. Iya, tapi ada yang lebih serem lagi, Bang. Ada yang lebih serem. Pas gua kuliah. Oh, jadi di kampus nih? Di kampus. Oh iya. Gua itu kayak udah kayak gembel lah dulu lah. Ya emang gembel sih. Udah kayak gembel dulu kan. Gua di kampus, gua nginepnya itu di Secret, sebuah kampus ya kalau misalnya gua sebut pasti tahu. Gitu ya, yang di dekat area, ya dekat Cikupa lah ya. Nah, di lantai 5 itu emang terkenal. Sering aneh-aneh. Mantep nih. Sering aneh-aneh. Lu di lantai mana lu kuliahnya, kelasnya? Kalau kelas gua di lantai 10. Tapi lantai kan 10. rame terus di situ. Kalau gua kan kalau nginep di situ kan kadang pulang jam 11. Kadang gua nginep sendiri di situ. Di lantai 5 ini. Di lantai 5 ini. Sama kadang-kadang juga ada yang gangguin. Lempar-lempar kerikil gitu. Kadang biasanya karena gua ya mungkin agak ngeri dikit lah ya. Ngebakarin rokok depan. Di mana, di lantai 5? Di lantai 5, depan itu pintu. Atau kalau enggak gua pasang headset aja, gua setel musik kenceng-kenceng kalau perasaan gua udah nggak enak gitu, agak was-was gitu ya. Yang paling sering kejadian di lantai 5 itu, dia kan ada tangga besi kan. Tangga besi di situ. Kalau misalnya orang yang nggak biasa, pasti dia nyangkanya itu orang. Itu orang yang lagi jalan ke atas atau lagi turun ke bawah gitu. Bayangin tengah malam ada orang turun ke bawah. Atau naik ke atas gitu. Duk 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 duk. Tak duk 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 duk. Anjir. Itu suara langkah kaki. Iya, langkah kaki. Kan tangganya tangga besi. Iya. Jadi kedengarannya kan deng 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 deng. Anjir. Tengah malam, Bang. Dari saat itu lu sendiri? Dan saat itu gua sendiri. Anjir, sendirian. Teman-teman yang lain pun sering digituin. Itu yang paling lumrah. Yang kalau yang gua alamin secara pribadi ya. Tengah malam ada yang orang-orang yang kuliah. Di ujung lorong. Kuliah. Tengah malam. Anjir. Tapi kayak rame. orang perkuliahan, kayak orang perkuliahan di, gitu. Di ujung kelas sono kali ya, kelas lantai 5. Iya, lantai 5 itu kan dia lorong itu di atas. Terus lorongnya lurus gitu kan. Di situ gelap. Tapi suaranya kayak orang lagi kuliah. Anjir. Kayak ada mata kuliah dosen lah begitu ya. Iya, kayak bener-bener kayak orang lagi kuliah gitu.
Dari itu lama berlangsungnya. Pas kita lihat pun di situ ya gelap. Nggak ada apa-apa. Cuma dengernya doang. Tapi lu nggak lari gitu? Ya ngapain lari? Lari juga mau kemana? Mau kemana ya? Ya paling gue langsung tidur. Pokoknya kalau misalnya ada yang aneh-aneh kayak misalnya suara keran hidup sendiri atau apa, ya udah kacangnya masuk ke dalam. Tuh, kalau di lantai 5. Kalau temen gue lebih serem. Gimana nih? Dia ada acara jam 2 atau jam 3 subuh gitu. Kan pada di kampus kan biasa kan. Iya. Jam 2 apa 3 Kampus lu ini daerah Tangerang kan? Daerah Tangerang, Cikokol. Coba sebutin nggak? Jangan dong. Hapus X lagi berarti. Ya, Oke, nanti nggak ada lagi yang nginep di situ lagi. Ya pokoknya kalau yang tahu pasti inilah ya. Iya, banyak kejadian juga. Ada yang kefoto di lift putih gitu. Ada yang di lantai 2 gitu kan, kefoto rambut panjang gitu kan. Tapi ya emang nggak jelas fotonya. Kalau temen gua, dia ngelihat OB jam 2 atau jam 3 pagi itu ngelihat OB. Jadi dia lagi ngerekam nih. Lalu gitu kita lagi acara nih gitu kan, mau ke Bogor gitu-gitu kan. Iya, vlog lah. Vlog lah ibaratnya. Dia turun dari lantai 4, kan turun dulu tuh dari lantai 5 kan turun. Lantai 4 turun lewat tangga yang gedung lama. Oh, Gedung lama, dia ngerekam gitu. Nah, terus di rekamannya itu ada orang lewat baju biru. OB dong. OB, iya. Ya, temennya bilang, oh ini ada orang kata dia lewat. OB itu mah kata dia. Pas di lantai 3 temennya ngomong, emang OB standby-nya jam 2 pagi. Itu siapa tuh? Hibrid dia ke bawah berdua kabur. Pas dilihat lagi rekamannya nggak ada. Di mana? Di lantai 2 itu? Di lantai 3 itu. 3 itu nggak ada? Di lantai 4 dia Jadi kan turun tangga, tangga kan, tangga ke lantai 3 kan. Nah, lantai 3 itu nggak ada. Pas rekam kan yang di lantai 4 itu tuh ada kayak ada yang lewat belakangnya. Di rekaman kelihatan gitu. Pas turun di bawah, pas dilihat rekamannya nggak ada. Siapa itu? Nggak tahu gua. Tapi emang mana mungkin ya OB jam 2 pagi ya? Nggak mungkin. Anjir boy. Iya, yang lain-lain juga banyak yang ngalamin juga. Cuma ya pas kita cerita ya dia nyambung gitu. Tapi ya emang beda-beda sih. Ada yang diketawain di WC itu lantai 5 ya. Ada yang bilang yang dekat sampah tuh yang serem. Ada yang ngeliat yang tinggi gede buluan, tau lah ya. Iya. Nah itu ada juga yang ngomong kayak gitu. Masuk angker ya kampus lu nih. Ya kalau dibilang angker mah sebenarnya biasa aja karena mereka nggak ganggu. Iya sih, emang penghuni situ kali ya. Iya bisa jadi. Mereka nggak ganggu, paling kayak gitu-gitu aja. Ya gue selama ini buktinya sampai sekarang sehat-sehat aja. Betul. Sehat-sehat aja. Terus sekarang masih kuliah di situ? Gue udah lulus kebetulan. Lulus ya. Terus selain kampus ada lagi gimana? Kalau selain kampus, ini sebenarnya belum pernah gue ceritain ya. Gua dulu pernah pas skripsian itu kan gue pindah dong dari Secret dulu. Dari Secret itu pindah ke tempat teman gua. Jadi numpang lah istilahnya. Gua ketemu di KKN, ternyata temen gue itu punya kamar ya, kamar kosong. Kos-kosan? Bukan kos-kosan, kamar emang kamar. Kamar aja. Kamar aja. Jadi gua lewat pintu belakang dia, gua naik ke atas, di situ kamar 2 biji. Ada berandanya. Berandanya. Ada beranda tuh kayak apa ya? Teras di atas gitu. Jadi bentukannya kayak kontrakan apa kamar Enggak, doang? Emang kamar aja. Jadi di atas itu cuma ada teras sama kamar doang di bagian belakang. Gitu. Satu lantai keduanya cuma kamar 2 sama teras. Jadi posisi kamar gue itu dari tangga naik ke sini ujung. Ke ujung. Terus di sini kamar temen gue D lah, namanya D ya. D. Nah terus di ujung lagi? Ujung lagi itu teras. Teras. Sono. Nah, Okay. ini yang paling serem lah ibaratnya, yang bikin gue tuh kayak anjir dikerjain ini. Jadi waktu itu kan gue sering karena gue emang nggak kerja waktu itu, kuliah pun
ya hampir nggak lulus lah ibaratnya kan. Jadi kerjaan gue ya gitu-gitu aja gitu. Ya rebahan gitu kan, jam 3 subuh, kadang jam 4 baru tidur, ntar bangunnya jam 2 atau jam 3 gitu ya. Jam 2, jam 3. Nah, pas kebetulan gue bete banget tuh habis kayaknya sekitar jam 2-an lah. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Gue ke kamar teman lu nih, itu, si D itu. Gua ke kamar si D itu, gua ngobrol-ngobrol lah. Sambil dulu kan ada tuh yang lagi viral tuh kan, COD online. COD, oh iya. COD Ya, online, yang perang itu kan. Perang. Gua main itu. Gua ngajak ngobrol dia, tapi flat dianya. Gak kayak biasanya kan toksik banget tuh teman gua tuh. Oh, temen lu toksik nih? Toksik. Oh, tolong lu. Lain-lain lah gitu. Dan kadang nyebut-nyebut, tapi bercanda. Bercanda, tapi tumben-tumben itu malam itu dia flat aja gitu, nggak seperti biasanya lah ya, nggak kayak biasanya. Gua tanya sama dia kan, besok kampus yuk, kata gua kan, nongkrong lah sama anak-anak KKN, kayaknya pada mau kumpul gitu. Enggak lah, kata dia, capek gitu. Terus gua flat tanya, flat aja, terus gua tanya apa gitu, dia jawab seadanya aja gitu. Dia sambil liatin HP, kadang nge-vape gitu kan, udah gua keluar dong. Ya kan, gua keluar ke teras karena bete gua ngajakin dia ngobrol. Iya, lu di teras nih. Ke teras tuh posisinya gerimis, hujan, lagi gerimis. Gua keluar nyari angin karena kos-kosannya memang pengap banget. Di atas tuh nggak ada ventilasi selain di situ teras. Gua keluar, gua bengong lah ibaratnya, ya sambil main-main handphone gitu ya. Nah, tiba-tiba kan ada kerangkengnya tuh, biasanya tutup. Kayak pintu kan ada kerangkengnya besi gitu kan. Biasanya ditutup karena kenapa? Karena yang punya tuh bapaknya teman gua tuh si D, dia melihara kucing banyak. Jadi biar kucing nggak masuk lah. Bukan nggak masuk, biar nggak keluar. Oh, biar nggak keluar. Jadi udah gua bengong-bengong, tiba-tiba soal kerangkeng tuh kerang gitu, dibuka sama dia, terus dia masuk keluar ke teras. Keluar ke teras, dia buka baju, gua lihat ke situ kan, gua lihat ke belakang, dia buka baju, basah semua, diperas sama dia, terus digantungin, kan ada jemuran di teras tuh. Digantungin sama dia, digantungin bajunya. Nah, terus gua tanya sama dia, lu kemana? Kehujanan, gua nggak lihat lu, mata lu tadi gitu. Toksik nih. Kata gua kan, toksik kan, gaya bicaranya apa gitu kan. Terus gua mikir lagi, emang lu tadi habis dari kamar keluar kemana, beli makan, beli mie apa gimana? Kata gua gitu. Kata dia, kagak lah, orang gua baru balik. Kata dia gitu, orang gua baru balik. Nah, gua mikir nih, terus tadi yang ngobrol sama gua siapa? Di kamar. Yang ngobrol sama gua siapa? Tuh udah gak enak tuh perasaan gua tuh. Gua ngomong, ya udah, kata gua. Ya udah, gua masuk dulu, kata gua. Gua masuk, gua nggak mau ngelihat, gua nggak mau nengok ke kamar temen lu. Kamar temen gua tuh. Gua nggak mau nengok, gua langsung cabut aja. Tapi dari ekor mata gua liatin begitu kayak masih ada tuh orang. Gue penasaran, sumpah gue penasaran, orangnya penasaran banget. Penasaran, jadi gue masuk ke kamar, gue lihat di kamar temen lu. Temen gue lihat. Terus kamar temen gue lihat di situ masih ada orangnya. Si D masih ada orangnya, masih main handphone, masih posisi tadi. Anjir. Gue lihat lagi ke teras. Orang sama baju-bajunya udah nggak ada. Oh, udah nggak ada baju-baju. Terus yang meres-meres baju siapa? Nggak tahu gue siapa itu. Bajunya juga nggak ada. Nggak ada. Asli, kalau gue dalam benak gue ngelihat itu orang asli, bang. Si D itu. Tapi nggak mungkin dia ganti baju secepat itu. Apa kak? Nggak tahu gue. Tapi temen lu D itu ada di kamar. Aslinya. Dia ada di kamar.
Gua masuk ke kamar, gua ajak ngobrol teman gua. Iya, terus? Lu emang nggak kemana-mana, kata gua. Enggak. Lagian juga besok mau ke kampus ngapain, kata dia gitu. Udah tuh, gua diem. Udah, abis itu gua nginep tempat lu ya. Gua nginep kamar lu ya. Ya udah tidur mah tidur aja, kata gitu. Besoknya gua pastiin lagi. Lu emang semalam nggak kemana-mana, kata gua. Kemana, kata dia. Lu kan tidur sama gua. Jadi gitu. Terus ini yang meres baju siapa? Makanya gue bilang kota tuh lebih mistis, Bang. Kota lebih mistis. Kota lebih mistis, jauh lebih mistis. Gimana? Gua seumur-umur ya, di tempat gua ngejala lewat kuburan. Kan ngejala tuh sore-sore atau mau maghrib kayak gitu ya. Kadang kemalaman, kadang ya lewat hutan-hutan, sawah-sawah, biasa aja. Nggak ada yang pernah kayak penampakan apa segala macam, nggak, biasa. Rumah temen gue juga ngelewatin kuburan dulu gitu, jalan setapak, memang dikit sih kuburannya, tapi biasa aja. Mancing nih di pinggir sungai ya, nggak pernah diganggu. Asli, nggak pernah diganggu. Selama di Tangerang lu diganggu mulu gitu? Sering. Gila bang. Itu pengalaman gue yang paling serem ya. Mungkin ada ya pengalaman yang ya di tempat kerja ada beberapa gitu, tapi nggak terlalu kayak bikin gitu, bikin serem banget tuh nggak. Itu doang yang bener-bener kayak bikin gua anjir nih siapa gitu. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Terus si D tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Gue nggak pernah cerita itu sama siapa-siapa. Nggak pernah cerita ke dia juga? Nggak pernah. Kenapa lu cerita? Ya gimana ya, pasti anggapannya pasti ya dia juga nggak percaya ya. Iya, paling dia bilang lu nakut-nakutin gua doang. Soalnya ya kita bertahun-tahun di situ. Kayak di rumah om gua juga kan pada nggak percaya, itu mah ilusi doang apa gitu, kayak gitu tanggapan. Tapi ya emang kalau kita yang ngalamin kan beda lagi, Bang. Itu sih. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Itu sih yang paling serem banget ya menurut gua pribadi. Ya gua ngalamin itu ya emang bener-bener nggak masuk di akal itu. Ya beberapa kejadian itu ya ada lagi sih. Mungkin kayak yang pernah gua di Bengkulu ya. Gua di Bengkulu itu di tempat bibi gue. Jadi bibi gue itu jauh di kamar ya. Kamar sama adek gua. Dia tidur di kamarnya itu di pintunya itu samping gua persis begini. Gua duduk kan, lesehan. Di samping ada om gua. Tapi ini rame kan. Ya rame lah posisinya nih. Ya. Gua nonton waktu itu, ingat banget gua, stand up comedy Kompas TV. Hahaha, itu lagi lucu-lucu. Ya lagi lucu-lucunya tuh kan. Gak nyangka-nyangka tuh. Nah, habis itu gua pengen ngeliat aja gitu, maksudnya adik gua sama bibi gua udah tidur apa belum gitu kan. Itu udah hampir tengah malam. Pas gua nengok begini, terus nengok TV lagi, gua langsung begini. Pas gua nengok pertama itu muka, Bang. Jadi kan pintu begini nih. Iya. Pintu begini kan. Nah, pas gua nengok ke sini, ini dia muka kayak gitu. Ngalangin. Segini. Dia ngalangin lu. Bukan ngalangin sih, lebih ke arah nunjukin. Ngeliatin gitu, kalau bahasa orang sini apa ya, nempok lah. Iya. Gitu. Dan itu sekejap, masuk gua kalau misalnya emang itu adik sama bibi gua nggak mungkin dong. Jauh kan posisinya. Jauh. Luas lah, ibaratnya kamarnya lumayan luas kan, kos-kosan gua. Gedean kamarnya malah. Iya. Jadi ya nggak mungkin mereka jalan ke situ, apalagi gua kan cuma kayak gitu doang. Putih, Bang. Putih, mukanya tuh putih. Gua nggak tahu dia ada rambutnya apa kagak, pokoknya gua ngeliat muka putih doang. Rata mukanya? Nggak rata, ada muka dia. Ada mukanya. Punya muka dia. Terus di sini tuh agak hitam gimana gitu. Terus pas lu nengok lagi nggak ada? Nggak ada. Jadi sekelebat doang. Langsung gua matiin TV-nya, gua langsung tidur.
Dan itu juga nggak ada yang tahu. Keluarga lu di sana nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kira-kira siapa tuh? Nggak tahu ya, mudah-mudahan kagak nonton video ini lah. Tapi kalau nonton pasti tahu nih, Ngel. Dia pasti tahu. Iya. Tapi kalau dalam keluarga gue, saya kayaknya biasa aja sih. Saya bapak gue juga sering ngobatin yang kayak gitu. Yang kayak gitu sering ngobatin orang yang cerita ke dia, ngelihat ini, ngelihat itu, segala macam, udah biasa aja dia. Turunan ya? Enggak, Dibilang turun-temuran turunan sih enggak juga sih, memang sensitif aja. Sensitif aja. Kalau bapak gue malah kadang kalau misalnya ada yang ganggu kayak gitu, dia bilang enggak lah, itu mah kucing. Misalnya ada yang jalan tuh di atas pelapor, kayak suara langkah kaki orang, dia bilang udah itu mah kucing. Rumah gue ya bang ya, ini rumah gue nih. Di sebelah kiri itu rumah kosong. Di sebelah kanan tuh rumah orang tapi udah dijadiin gudang, udah puluhan tahun, gudang keramik. Kalau yang sebelah kiri itu tiap kali orang ngontrak di situ nggak bakal tahan lama. Dia bikin usaha di situ. Padahal tempatnya strategis. Bikin usaha nggak lama, bubar usahanya. Nggak lama bubar. Tapi sekarang juga kosong, nggak tahu gua. Kalau bapak gua pernah bersihin ya, kata dia mimpi. Pas bersihin, habis bersihin malamnya mimpi. Mimpi apa tuh? Berantem. Sama 3 orang gede-gede. Penunggu situ apa? Nggak tahu gua. Tapi yang gua tahu pas dia tidur itu silat begitu. Pas dibangunin dia cerita. Dia mimpi katanya. Siangnya dia bersihin pakai doa gitu, dicipratin air gitu kan. Malamnya dia mimpi. Nah, nih Bang, kan dari awal Bang cerita nih, dari backgroundnya Bang tuh, lu emang nggak percaya ya tentang hal gitu kan? Nggak percaya ya kan. Tapi Terus dipaksa percaya. Dipaksa percaya sama bokap lu, ya kan ya? Bukan sama bokap sih, sama keadaan. Sama keadaan. Nah bokap lu ini udah lama banget ya, maksudnya bisa apa? Bisa ngobatin. Ya apa ya, kalau mau dibilang juga dia pakai herbal sekarang juga dapatnya dari mimpi. Banyak yang udah dari mimpi. Dan dia turun-temurun ke lu nggak kira-kira? Enggak. Ilmu yang dia punya itu kata dia jodoh-jodohan. Jadi dia dulu kan hilang tuh, mas kawinnya hilang. Minta cariin lah sama orang pinter lah ibaratnya makan. Metodenya sama, pakai piring, namanya piring belantan. Belantan itu tuh yang piring, pokoknya piring apalah ya, yang ceper putih bersih gitu. Kayaknya nggak ada gambar lah gitu. Yang piring belantan dikasih minyak sayur, dikasih lilin, biar hitam-hitam gitu kan. Nah pas itu orang bisa ngeliatin nih, lo bisa lihat nggak? Bapak gue bisa lihat, diturunin lah doanya ke dia. Tapi selama yang misalkan ada orang hilang, apa kan tadi abang bilang ke bokap lu nih, ketemu orang hilangnya. Kalau misalnya orang hilang, dia tuh agak lebih ribet sih bang. Lebih ribet. Jadi bapak gue itu, dia kalau misalnya barang-barang kayak udah otomatis dicuri itu dia nolak, biasanya nggak mau. Tapi kalau misalnya barang-barang lupa naro kayak gitu, itu hampir dipastiin ketemu, hampir ya. Ya bisa lah, pasti ada gagalnya gitu. Tapi kalau orang kan jalan bang. Iya benar. Orang kan jalan. Jadi kalau dia kan ngorek-ngorek informasinya dari orang yang ngilangin, atau orang yang terakhir ketemu, atau emaknya atau siapanya, ya kan? Jadi nih, misalnya dia mau doa biar dikasih lihat huruf atau apa gitu kan. Nah, nih huruf apa nih gitu, desa apa nih gitu. Ada nggak temennya yang namanya si A misalnya, atau awalannya namanya hurufnya A gitu. Dia lagi jalan sama siapa gitu, atau di rumah siapa gitu, A. Jadi dia tuh nggak bisa mastiin, di sini, nggak bisa. Jadi dia bisanya itu cuma kayak ngorek informasi. Bapak gua pun selalu bilang jangan percaya sama ginian, kata dia. Cuma kan kita berikhtiar, kata dia. Siapa tahu gitu kan, untung-untungan dapat gitu, kata dia begitu.
Kalau gua tahu ini di sini berarti gua ngeduluin kelas 1H. Iya, musrik jadinya. Musrik jadi. Betul banget nih. Nah, Bang, dari cerita lu ini nih, kira-kira ada pesan nggak nih buat ini Yang nonton yang ya. nonton? Yang nonton. Ya, jadi apa ya? Kalau misalnya gua lihat sekarang itu kan lagi booming tuh, jangan percaya gaib gitu dan lain-lain gitu ya. Ada juga yang bilang, wah dukun tuh nggak ada dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau menurut gua gini, selama kita percayanya dalam batas wajar dan ya kita kan emang harus percaya hal gaib kayak gitu. Ya emang ada, nggak semuanya itu trik, tapi nggak semuanya juga itu bener gitu ya. Namanya orang usaha kan, Iya. usaha kan ada aja. Iya. Dan kayak misalnya kayak ya mohon maaf bapak gue nggak pernah terima apapun pemberian misalnya duit gitu, dia nggak mau. Biasanya orang ke rumah itu paling bawa garam rokok dan itu pun bukan pencarian dia, yang pure ngobatin gitu. Yang diobatin paling yang kayak tetangga atau yang di tempat lain gitu kan, yang datang emang dia lagi ada hajat, ibaratnya lagi kena musibah lah. Nah, bentuk ikhtiarnya kayak gitu. Ya ibaratnya ya kita balik lagi ya, percaya sama di atas lah ibaratnya. Ibaratnya kalau bokap lu ini kan ibaratnya berusaha lah ikhtiarnya apa yang bisa dilakuin gitu. Dia kan, cuma ya. bisa doa aja. Bisa doain, Bisa ya doa kan. aja. Ya intinya begitu ya. Dia Ya, begitulah. Gitu. Ya mungkin sampai di sini cerita dari Bang Beben ya, Ben. Ya. Bang Beben ya. Ben. Makasih banyak nih udah sempatin waktunya untuk datang ke Klimis nih untuk ceritain nih tentang katanya kota Tangerang lebih mistis ya. Lebih mistis. Mistis. Nah, mungkin itu aja dari kita Klimis Official. Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe, bunyi loncengnya, bantu channel ini berkembang. Dan bagi kalian yang punya cerita horor tentang apapun itu, tentang pendakian atau tentang cerita horor sehari-hari, boleh langsung aja chat di IG kita di Klimis Official dan di IG gue Da.Ansa. Oke, nggak usah lama-lama deh. Mungkin sampai di sini aja. Salam mistis.